tidak ada dosa atas orang-orang yang buta. Kok bisa? Terus Atas yang bawah. orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Oh, Terus. ini aku ada tanggapan nih. Enggak, yang Barang bawah itu yang siapa penting. taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Ya, ini sini juga ada kepada Ya, Allah dan jadi Rasul taat. urusan surga dan neraka juga Muhammad juga menentukan Rasulnya gitu. Hmm. Tapi ayat ini ada yang ngeri lagi loh, Duk, menurut aku, Duk. Maksudnya apa ini, Duk? Tidak ada dosa, tapi memang beda-beda konteks ya. Cuma aku kok Enggak, baca ini ya tadi. kita maksudnya begini, apa? Seharusnya kan ya berpusat kalau misalnya ya di dalam kita nggak membandingkan ya kalau dalam iman Abrahamik kan kekristenan maupun Yahudi eh, setuju sepakat ya pengampunan itu dari Allah gitu. Ya Muhammad hanya Musa, Yesus Kristus ya Rasul gitu. Tetapi Yesus Kristus ini adalah Kristus yang dijanjikan itu. Allah yang menyelamatkan itu konteksnya berbeda. Tapi maksudnya begini. Kenapa harus ada ini loh apa yang katanya tauhid, katanya menyempurnakan tetapi kok menyempurnakan tauhid tapi kok kayaknya tauhid nggak tauhid gitu kan kelihatannya. Nah, terus ada lagi nih ya, kita cek ya. Misalnya di surah mana lagi sebentar. Ada banyak sekali ayatnya. Ini udah 3 dalil ini. Ada lagi tuh. Ada lagi. Banyak tuh. Kita ingin mempertanyakan seberapa tauhid gitu kan. Kenapa selalu Allah dengan Rasulnya yaitu Muhammad. Sejajar gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ya, misalnya jangan ayat dulu deh dari syahadat. Syahadat itu kenapa harus ada 2 kalimat? Padahal tidak ada ayat yang menunjukkan ada 2 kalimat itu dalam satu ayat. Tidak ada perintah kan Al-Quran kan adalah firman Allah dan Allah tidak pernah memfirmankan itu, berarti dia tidak pernah mengajarkan itu. Tapi kenapa ada? Ya, kita lihat coba di surat. Jadi gini, 2 kalimat syahadat itu disusun dari gabungan antara surah 37, 35 dan surah 47, 19. Coba dibuka. Surat 37, 35. Iya, itu bahkan 3 ayat ya. Surah 37, 35. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku bacanya bahasa Indonesia. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus tidak ada Tuhan. Mereka menyombongkan diri. Ya, itu kalimat syahadat yang pertama. Terus kalimat syahadat yang kedua itu di surah 47 19. Loh, kok enggak satu ayat ya? Satu surat. Surat berapa tadi? 47 ayat 19. 47 ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Nah, ini Allah aja dong. Ya, terus satu ayat lagi, ayat surah 48 ayat 29. Kok mencar-mencar? Ayat 29. Ya, surah 48 ayat 29. Kok bisa? Katanya tersusun rapi. Aku jadi bingung. Sebenarnya kan harus tersusun, gak bingung-bingung. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Oh, ini yang tentang sujud yang ada tanda di jidatnya mungkin ya?
Ya, jadi intinya untuk mendapatkan susunan kalimat syahadat yang selama ini itu harus gabungan dari beberapa ayat. Ya, kita mempertanyakan kenapa syahadat untuk menjadi seorang muslim, seorang Islam, itu kan itu dianggap sah kalau sudah mengucapkan dua kalimat itu. Tetapi ternyata tidak ada dalil untuk itu gitu loh. Harus digabungkan beberapa ayat kan. Lalu di mana tauhidnya? Kalau selalu harus ada Rasul di situ. Nah, ini kalimat syahadat. Terus ada lagi yang lain nih yang kita ingin pertanyakan. Yang menyandingkan Muhammad dengan Allah dengan Muhammad dan Rasulnya. Masih ada belasan ayat sebenarnya, sebentar ya. Aku tak baca ini dulu ya. Ini berarti memang ada tertulis ya tentang tanda dijikat itu ya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud yang hitam itu yang hangus ya. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka. Ini sifat-sifat mereka. Nanti melebar dalam bahasa itu. Kita lihat dulu ayat yang menyandingkan Allah dengan Muhammad. Misalnya di Quran 5 ayat 33. Surah 5 ayat 33. Surat 5 ayat 33. Tadi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Iya. Dan membuat kerusakan. Iya. Oke, sampai situ dulu. Terus buka lagi nih. Ini kita dalilnya banyak supaya nanti teman-teman Muslim bisa tanggapi ya. Tauhid lagi nih. Ya, ini tauhidnya di mana kalau selalu memasangkan begitu? Ya, Quran 49 ayat 1. 49 ayat 1. Ayat 1. Ayat pertama tadi itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Iya. Jadi harus ada dan gitu ya. Masih ada lagi surah 3 ayat 32. Waduh. Kok lompat-lompat sih, Dok? Yang satu yang urutan, Bu, Dok. Biar gak capek aku ngeliatnya. Surah 3 ayat 32. Maksudku, jadi kan kalau ayat kali 3 habis 3 4 gitu loh. Jadi 35. 32. Jadi bingung nanti kalau aku jelasin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Itu kan. Tuh, masih ada lagi surah 47 ayat 33. 45. Aduh. Iya. Surah 47. Oh, surah back dulu, back. 47. Aduh, padahal di Hud itu rapi dan terperinci kok jadi gini sih, Dok. 47 ayat 33. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya kan? Dan ini masih ada lagi banyak, kan sampai bukanya. Masih banyak. Intinya tauhid seperti apa kalau selalu harus seperti itu. Bahkan kalau dalam kekristenan itu tidak separah ini. Kekristenan jelas Yesus Kristus adalah manusia, dia rasul, nabi, dia utusan. Keilahiannya terletak pada eksistensinya, pada kekristusannya, kan begitu. Dan itu pun kita membedakan antara Bapa dengan Yesus Kristus dalam kaitannya ketata layanan atau keekonomian dalam diri Allah dalam mengerjakan ketetapan untuk menyelamatkan manusia. Nah, jadi kekristenan pun jelas memposisikan tidak ambigu gitu loh. Tauhid ya tauhid. Yesus Kristus mengajarkan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Murid-muridnya pun seperti itu. Itu jelas kalau tauhidnya Kristen kan. Di stop dulu share-nya, Bro. Ada rame Mas. Aku ikut tadi karena rame teman-teman aku. Nah, jadi gitu sih ya. Ini yang mau kita bahas. Tapi yang paling sebenarnya yang paling pokok itu ayat tadi surah An-Nisa ayat 64 itu. Ternyata Muhammad juga berperan
untuk bisa Mengampuni. iya, mediator untuk pengampunan dosa umatnya. Berarti kenapa kita selalu diserang ya? Iya, pada prakteknya mereka juga punya juru selamat gitu. Iya. Tapi mereka tuh mereka loh. Iya, mereka mengolok-olok kadang, apa tuh juru selamat dan sebagainya. Nah, ini yang tidak konsisten. Pak Munir, gimana Pak Munir? Jangan sesatkan kami, coba tolong diluruskan Munir. Sebenarnya seperti apa Munir? Ini pemahaman kami loh Munir, literlek loh ya. Sesuai dengan firman Allah. Munir. Munir angkat tangan tapi nggak mau bicara, gimana ya? Ya, itulah. Mungkin ada ini, mungkin istrinya dia takut kan. Kenapa itu? Kok yang tadi siapa yang keluar itu? Enggak, Kak, yang satunya handphoneku. Jadi benar ya, ternyata memang harus Nabi Muhammad harus disandingkan dengan Allah ya. Memang buktinya sudah ada di Quran ya. Mungkin ada teman-teman Islam yang lagi nonton, silakan masuk. Iya, jadi tauhid itu seperti apa ruang lingkupnya? Kalau cuma satu kalimat mengatakan Allah itu esa, ya setan juga bisa gitu. Iblis juga bisa kalau di kita ya, di Yakobus itu kan. Loh, kalau yang aku pahami tentang iblis itu tauhid. Iya, iblis itu tahu. Adam kan nggak mau disembah. Siapa Adam bro? Dia tauhid. Nah, ya makanya kalau hanya mengklaim agamanya tauhid ya semua orang bisa. Tapi seperti apa? Ternyata ketika diuji kita melihat tuh, kok tauhid kenapa selalu ada duo gitu loh, duo gitu, bukan tauhid, duohid mungkin gitu kan. Umat Israel aja tidak berani seperti itu, bersyahadat tidak terus Shema Yisrael, Adonai dan seterusnya, terus ada kata Musa dan Musa adalah rasulnya, nggak berani Israel, itu monoteisme itu. Kristen juga sama, hanya ada satu Allah kan, pengakuan iman rasuli, yaitu Bapa pencipta langit dan seterusnya. Baru bicara itu Yesus Kristus sebagai Tuhan penguasa, sebagai Adam, jelas. Bukan Yesus Kristus sebagai Bapa, itu tauhid. Itu loh. Kalaupun orang Kristen itu dalam pengakuan imannya Yesus sebagai utusan dan jalan keselamatan, ada dasarnya karena Yesus diyakini sebagai yang ilahi, yaitu firman Allah. Gitu, nggak mungkin dong kita ini dan Paulus adalah jalan keselamatan, nggak mungkin, dan Yohanes adalah jalan keselamatan, nggak mungkin. Nggak ada. Kalau Yesus manusia biasa, kita juga sudah salah. Tapi karena Yesus adalah Al-Masih, dia yang dijanjikan, dan dia tidak berdosa, artinya dia adalah Allah karena semua manusia itu berdosa. Makanya ada firman Tuhan ya, karena kasih karunia Allah kan. Iya kan, dalam segala hal Yesus itu disamakan dengan saudaranya, dia manusia. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Nah, ketidakberdosaannya inilah ya salah satu dasar bahwa dia adalah firman Allah. Kalimatullah kan begitu. Tapi gini dong, umat Islam juga mengklaim bahwa Nabi Muhammad tidak berdosa dong, karena ada ayatnya tuh. Tapi ayat itu aku artikan sih dosa yang lalu dan dosa yang kemudian telah diampuni. Berarti kan pernah melakukan dosa. Itu perlu dipertanyakan, diabaikan dosanya, dianggap tidak berdosa atau berdosa atau nah itu mesti dipertanyakan. Kalau yang aku pernah pahami teman-teman dikatakan itu dia melakukan hal dosa tapi tidak dihitung dosa karena nabi ini adalah nabi yang sangat dicintai Allah. Dengan alasan itu, makanya apa umpamanya ini kan aku yang lalu kan pernah melakukan dosa nih, dosaku yang akan datang yang belum aku lakukan sudah diampuni, jadi tidak diperhitungkan gitu loh. Nah ini beda dengan Yesus. Yesus tidak pernah melakukan dosa sebelum dan sesudah. Nah kalau nggak ada dosa apa buat diampuni? Dialah yang mengampuni dosa.
Oke. Jadi beda, tapi mereka menyamakan cuma berbeda gitu. Mereka kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad suci, tidak berdosa dengan dalil itu tadi. Ya, begitulah. Ya, itu dulu lah pembukaannya supaya Pak Munir ada bahan untuk pusing. Jadi kalau bisa kita bisa lihat video tuh, apa sih kata bahwa memang apa syahadat itu harus tanpa ada Nabi Muhammad mereka tidak akan masuk surga. Dan itu aku dengar dari mana aja memang kayak gitu. Harus dua kalimat syahadat, tidak bisa satu kalimat syahadat. Iya. Hmm. Sekarang kita coba bahas tauhidnya Kristen deh. Kalau di Kristen kan yang sering kita jelaskan ke teman-teman Kristen Islam ini kan dipelintir, sering dipelintir. Ini ada yang lain nih Mbak pada mau ikut diskusi nggak nih? Ada Pak Pak Munir Alhamdulillahi. Pak Munir angkat tangan cuma nggak bisa ini dia. Kenapa dia? Ayo Munir bersuara lah. Masa kohos diam aja? Kamu kohos loh. Bagi surah Rasul kali dia. Mungkin ini si tupai kecil ini. Dia kayaknya komen apa itu komennya itu? Jadi kita diskusi lah, karena kita kan sering dikatain yang tidak. Tapi untuk mari diskusi tidak berani. Mereka hanya mampunya ayo berdebat. Loh, kau jangan bilang lanjut Munir, kau katakan Munir. Jadi apa yang kami katakan benar. Ya kalau sudah benar ya sudah. Berarti Islam dikatakan tauhid nggak bisa ya, Dok ya. Juma aja ketakutan kalau di sini Triliun Slayer ketakutan mereka. Iya, mereka cuma kalau tanya dalilnya, dia baca dalil sembarangan supaya pakai menggunakan bahasa Arab, habis itu mengartikan langsung menuduh, tidak mau menjelaskan, tidak mau menampilkan ayat itu dibaca pelan-pelan. Dan banyak juga umat Islam itu kalau kita mengeluarkan Al-Quran, Dok, kita baca terjemahannya, baca Qurannya, bahasa Arabnya. Nah, terus terjemahannya bukan ini. Kan logikanya di situ. Lalu untuk apa diterjemahkan? Kalau kalian nggak percaya sama terjemahan, ya hapus saja terjemahan itu, nggak usah. Padahal yang menerjemahkan bukan barangan. Iya. Sama kan ulama-ulama, bukan ulama satu ulama-ulama. Baru ini juga yang perlu direnungkan. Mengapa tidak Departemen Agama ini membuat sebuah kamus Arab Indonesia yang menjadi patokan pedoman untuk orang bisa memahami Quran? Benar. Seharusnya harus ada kan kamus Arab Indonesia. Karena gini ya, contoh kayak kemarin kita bahas tentang Isa mati itu, apa itu? Apa wafat? Dilahirkan. Tapi dibilang wafat di situ bukan mati itu tidur nanti katanya. Seharusnya kan dibuat baraknya. Apakah itu bentuknya present? Apakah itu bentuknya masa apa pasten? Apakah bentuknya lain-lain semua? Apa sekarang ya? Iya. Dijelaskan. Tapi kenapa ya kok nggak ada kamus Arab Indonesia yang sudah dibakukan? Apa aku yang nggak tahu? Beda dengan Alkitab ya? Kalau Alkitab banyak kamusnya, kamus Yunani Indonesia, makanya berbeda maksudnya. Indonesia ada. Iya, jadi kalau di kita kan komplit, berani membuka tabir lah bahasanya. Nah, buka mau kau kritik, mau kau apa, nah ini semua. Gitu. Tapi apa gimana Al-Qur'an tuh nggak berani gitu loh. Itu juga heran juga, tapi ya itu kan mereka lah. Mau diapakan lagi? Jadi kata dia syukur juga loh, orang kafir juga boleh baca Quran. Nah kalau orang kafir baca Quran salah semua kata teman-teman ini apa
Debater Islam nih. Polemikus itu. Tes. Kalau ada kamus Arab Indonesia yang sudah dibakukan oleh Departemen Agama, lebih elok kita sebenarnya memahami si Quran itu, sehingga kita tidak menafsir arti katanya, bahkan kita bisa kembali ke makna yang seharusnya. Aku sih Iya. menantikan itu. Jadi kalau udah mendekati Desember ini kan congor-congornya polemikus tuh mulai tuh. Apa mana dalilnya Natal? Masa Yesus juru selamat? Padahal Natal itu artinya, makanya ada kata dies natalis kalau di universitas, hari ulang tahun tuh. Natal itu kan hari kelahiran. Sama saja kalau dalam bahasa Arab itu maulid. Mana dalilnya Natal? Mana Yesus merayakan Natal? Mereka nggak sadar, sedang mencoreng muka sendiri. Mana dalilnya Muhammad itu dirayain ulang tahunnya? Terus dulu bro itu. Iya, terus juru selamat keberatan mereka. Waduh. Ada ini juru selamat. Nah tadi itu saya ada belasan ayat itu juru selamat semua itu. Masa kurir kok jadi? Kurir itu jadi yang setara dengan yang menyuruhnya pengantar. Kurir itu disandingkan dengan pemilik barang. Kurir ya kurir aja. Setelah kurirnya pergi minggat ya udah. Kita fokus kepada barang yang diantarkan oleh pemilik barang. Kan gitu cara berpikirnya. Ya itu intinya kalau yang dibilang tadi, kayak ada bilang tadi, ngapain kita ngakuin jempol sama kurir? Kita acungin jempol yang sama juru masaknya. Ternyata masakannya mantap. Itulah cerminan yang masakan hidangan itu adalah cerminan sang koki. Bukan kita sandingkan si kurir sama koki. Koki pun aslinya nggak kira mau sama-samain, bener nggak? Kue yang buat lu jempolin si kurir, bro, kan gitu. Jadi memang gini, kenapa ya umat Islam polemikus itu diajak diskusi nggak mau? Coba tadi kita dibilang asumsi sama Pak Munir, padahal tadi dalilnya banyak itu. Kok nggak berani sih bahas dalilnya? Kalau umpamanya dia katakan asumsi, ya ayo bicarakan. Kenapa polemikus Islam itu diajak diskusi nggak mau? Karena kan mereka akan merasa kita kekurangan dalil. Tahu mereka, tahu kelemahannya. Tapi kalau diajak berdebat, itu jago. Jadi di umat Islam ini hanya bisa bertanya dan mencaci. Kelemahan kita itu tidak bisa mencaci. Ya, sekali kita mencaci, sudah selesai sudah. Kalau di ruang diskusi, ayo buka datamu, kita buka data. Kami tidak akan menyimpulkan, tetapi kesimpulan yang kalian bicarakan akan kami tanyakan lagi. Berarti kesimpulannya seperti ini, benar apa tidak? Kan gitu. Berarti kemarin aku masih menunggu itu sama si Pak Amar kemarin, kan masih ada PR-nya dia mau menunjukkan dalilnya. Tapi dia nggak datang, ya nggak tahu lah. Coba kita buka surat 33 ayat 36 ya. Surat 3336 saya screen ya. Ya kalau kita bicara harus pakai dalil supaya surat 3 33. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Berarti Rasul juga bisa memiliki ketetapan Allah dan ketetapan Rasul. Jadi ternyata
bukan sekedar utusan, ternyata dia juga, Rasul ini juga ketika menetapkan sesuatu yaitu ketetapan Allahnya gitu. Begitu logikanya. Kalau salah ya silakan dibantah. Iya. Nanti kadang-kadang mereka berkata, ketetapan Rasul itu dari Allah. Enggak mungkin lah. Itu alasannya mereka nanti. Coba di Ketetapan Rasul itu dari Allah. Kalau memang enggak betul. Kalau memang ketetapan Rasul itu adalah Allah, ya terus saja apabila Allah aja. Iya. Kalau ini kan sudah mensandingkan. Beda. Allah punya ketetapan, Rasul juga punya ketetapan. Iya. Jadi berpusat kepada Rasul juga ternyata. Coba di surah 3, surah apa itu? Surah 3 ayat 33 ayat 31. Ini juga, ini udah berapa, 20 ayat kali saya kasih dari tadi ya. Surah 3 ayat 31. Jadi kita punya dalil banyak ya, karena itu ya. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha. Jadi kalau kita mengikuti, kalau di sini ya umat manusia mengikuti Muhammad, maka akan mendapat cinta dan mendapat pengampunan dari Allah. Nah, itu. Kalau di sini sudah jelas Nabi Muhammad pernah berbuat dosa. Makanya Allah berkata, jika kamu semua ya, mencintai Allah, ikutlah aku. Oh bukan ya. Jadi jika kalian katanya itu ya, pengikutnya ya, mencintai Allah, ikutlah aku. Muhammad, kan? Benar nggak, Dok? Kamu di sini siapa, Dok? Jika kamu, rasanya bukan Muhammad kan? Umatnya. Umatnya ya. Ikutlah aku, Muhammad ya. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Iya. Asalnya Musa pun tidak seperti ini. Yesaya, Samuel, Nathan, dan sebagainya. Nabi-nabi itu nggak seperti ini. Yesus pun bisa mendapat tempat tertinggi karena dia penyataan langsung diri Allah, bukan sekedar manusia biasa. Jadi Kristen dan Yahudi yang tidak sama sekali tidak menjunjung manusia setinggi ini, setinggi Muhammad ya, maaf ya, gitu loh, Pak Munir. Pak Munir jawabnya di chat sih nggak berani ngomong. Gratis Munir. Nanti masih banyak dalil gitu loh. Contohnya ya, bahkan Allah Anda Pak Munir dan malaikat itu memberi hormat loh kepada memberi hormat dan memuji Muhammad loh. Coba tuh di Quran 33:56 itu. Sholawat Nabi. Iya, memberikan doa, salam, hormat, gitu. Mengirimkan syaratnya. 33 dalil, Dok. Nanti ayat 56. Surah 33 ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nah ini kemarin bersolawat ini bingung juga. Kata bersolawat itu katanya itu memberkati atau memuji. Padahal ya kan? Memberkati dalam bahasa Arabnya itu barokah. Kalau aku sih nggak masalah itu. Like, kata di sini jika lo memberkati, apakah berkat Allah itu kurang hingga malaikat memberkati juga? Kan Allah dan malaikatnya ya memberkati Nabi. Lah berkat Allah itu kurang sampai kok ikut-ikutan si malaikat ini memberkati. Kok nggak masuk lagi Syamar itu? Mana Syamar? Enggak ada, takut dia. Karena aku minta dalil tentang ini juga nih. Sama tentang dalil
orang berbuat dosa, dia harus minta ampun sama orang yang sama korban lah, atau sama keluarga korban. Kalau keluarga korban tidak mengampuni, Allah pun tidak mengampuni. Itu katanya dia. Tetapi jika yang keluarga korban ini mengampuni, maka Allah mengampuni. Tanyakan lagi, Beb. Coba deh ayat 43-nya tuh. Itu kan Nah, ini. ayat 56, ayat 43-nya. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Terjemahan yang lain yang lebih lebih jujur. Itu kan di sini yusoli gitu kan. Yusoli alaikum itu artinya sebenarnya mengirimkan doa. Jadi Allah berdoa. Berdoa pada siapa? Ya. Terus di surah 2 ayat 157 Allah juga berdoa. Coba surah 2. Ya. Allah berdoa. Malam ini kita banyak dalil lah. Ayat 2 ayat berapa tadi? Surah sapi betina ayat 157. Al-Baqarah. Mereka itulah yang memperoleh ampun dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka itulah yang memperoleh ampun. Ini masalah terjemahan. Kalau terjemahan yang lain itu atas mereka akan ada doa. Allah berdoa. Ini sholawat. Iya, jadi intinya ada beberapa ayat yang menunjukkan Allah itu berdoa. Berdoa pada siapa? Mungkin Tuhan yang pemilik timur dan barat. Kan ada ayatnya itu. Allah bersumpah demi yang namanya Tuhan doa kan membutuhkan suatu objek. Kita berdoa kepada siapa? Padahal umat Islam kan mengklaim bahwa Allah itu tauhid. Tauhid itu kan artinya entitas yang tunggal. Kalau manusia kan tidak tauhid, karena entitas kita ini ada manusia yang lain. Kalau matahari itu entitas tunggal gitu loh. Bulan entitas tunggal misalnya gitu ya. Pernah dengar nggak itu Tuhan pemilik timur dan barat? Allah bersumpah. Pelupa aku ayatnya. Ini timur dan barat. Kan tadi ada lagunya, Bang. Kan tadi ada lagunya sudah kunyanyikan tuh. Timur ke barat, selatan ke utara. Halo Pak Bone. Padahal Allah di mana-mana, tapi kenapa kalau berdoa kok menghadap Ka'bah ya? Lagi bahas juru selamat versi Muslim. Ya. Juru selamat versi Muslim. Kamu dari tadi kemana aja? Ada bro. Dalilnya banyak. Tapi kenapa mereka segan ya mengucapkan bahwa Nabi adalah juru selamat ya? Bukan segan, mereka malu karena habis menghina-hina kita, konsep juru selamat ternyata di tempat mereka ada. Tahu saya ya, di Al-Quran itu mereka mengakui Yesus itu sebagai kalimatullah, tapi mereka menolak Yesus sebagai utusannya. Gimana itu? Coba langsung. Jadi bukan, kalau mereka Yesus Isa bukan Yesus, Isa itu utus. Iya, Isa ya, Nabi Isa katanya. Jadi siapa juru selamatnya? Sementara kemarin kan dari diskusi itu Allah itu tak mengampuni orang. Gimana itu? Kalau misalnya berbuat salah. Jadi juru selamatnya siapa? Muhammad. Nabilah. Gimana? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Jadi tauhidnya di mana kalau Allah dan Rasul? Ya Allah aja, gak usah pakai dan.
Ya aku juga bingung sama konsep mereka. Makanya perlu kita diskusikan, dijelaskan. Mungkin ada ustadz yang ingin bertausiah 1 jam 2 jam, itu boleh silakan. Tapi jangan lupa tanya jawab, jangan bertausiah aja tanpa dalil nanti. Tausiah boleh lah, asal jangan tausiah. Ya. Oh ya, mau nanya tadi kan baru masuk. Tadi sudah baru lama di record atau gimana ya tadi ya? Lumayan. Ya, Lumayan tentang lama ya? Oh, Setengah jam lah, setengah jam. lumayan lama ya. ya tetap masih itu tentang bahwa Muslim mempunyai juru selamat. Kami Nah, baru tapi juru selamatnya siapa pertanyaannya? Kalau Allah tidak mengampuni. Duh, siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya? Tadi Anissa berapa tuh, bro? Aku ingat Anissa berapa Anissa. tuh? Anissa 4, surah 4 ayat 4. Ini bro, coba kau baca. Ini bukti autentik ini. Oh, kalau itu yang ini mediator dia, mediator. Ini kan mediator juga kan. Mediator kan juru selamat. Ya, mediator. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi kalau di sini logikamu gimana? Coba. Jadi dia datang ke Muhammad dulu. Ya. Manusia Muhammad padahal. Jadi kalau gampangnya gini. Jika Rasul memohon pada Allah pasti Itu. Ampun. permohonannya pasti diterima. Jadi diterima, ya. Iya, nah kan di sini ada lagi niscaya mereka akan mendapatkan Allah Maha Penyayang. Jadi ada jaminan kalau kita memohon ampun kepada Allah melewati Rasul. Nanti Rasul mendoakan dan doanya Rasul ini akan dapat jaminan pasti di ACC. ACC. Deal gitu loh. Deal. Oh, ya. Gitu, bro. Kalau logika aku ya, mungkin aku salah berlogika atau gimana, makanya kita mengundang teman-teman Muslim untuk menjelaskan, gitu. Bahkan bukan mediator aja. Kami di sini literlek loh ya. Literlek ya. Menentukan surga dan neraka di surah 48 tadi kan 13 ayat 13-17 kan itu. Yang menentukan juga Rasul kan. Rasul. Dua Allah dan Rasul. Anissa itu. Anissa tadi berapa? Lupa aku ayatnya. Surah 48 Al-Fat. Al-Fat. Loh mana ini? Tadi aku nyari itu. 68. 48 surah 48. Lupa terus. Al-Fat. Al-Fat berapa tadi? 13 dan 17. 13. Menentukan neraka dan coba kau baca, bro. Tadi udah baca aku. Coba. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Ayat 17. Coba tunggu dulu. Satu dulu. Ini menurut pemahaman gimana? Literlek itu. Berarti kalau misalnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk neraka kita. Orang kafir kita. Ya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul itu pasti disebut kafir. Dan orang kafir ditempatkan neraka. Sekarang 17 benar ya. Sama ya kita ya, logika kita sama ya. Iya. Coba. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tetapi barang siapa berpaling dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Tetap tauhidnya di mana? Kalau urusan surga dan neraka ditentukan bergantung ke manusia biasa. Manusia biasa. Kan gitu pertanyaannya. Jadi logika ini sama ya. Bukan logika aku tadi aku berlogika seperti itu, sama seperti yang kau katakan. Jadi berarti kalau di sini nggak ikut berperang, kalau nggak ikut berperang, orang-orang itu konteksnya kan berperang, tapi intinya tidak taat itu dan ada Rasul dan menentukan lah kan konteks apapun nggak ada alasan dong. Nggak ada alasan. Mau berperang kayak mau enggak sih kan gitu.
Dan juga mereka sering berkata gini loh. Kita tanyakan bagaimana kalau syahadat itu hanya la ilaha illallah. Bisa enggak? Enggak bisa. Nggak bisa. Bentar. Masalah perang kayak tadi. Kita lihat sejarah bangsa Israel. Musa saja tidak pernah dibegitukan oleh bangsa. Mengatakan dirinya seperti itu Musa. Iya, nggak Barang pernah. siapa tidak taat kepadaku, maka Yotefafe akan Adonai akan mengazabmu. Nggak ada tuh. Nggak Bahkan ada itu. Padahal kalau Musa jelas-jelas apa yang dikerjakan Musa, mukjizat yang dari Tuhan itu nyata di depan mata mereka. Wah, Ya toh? apalagi ya yang di Gunung Sinai itu langsung datang guntur. Apalagi itu, oh serem itu. Itu kalau dibayangin serem itu. Wah, Gampangnya gini lah. 10 tulah itu, masa orang Israel nggak melihat itu? pasti lihat Ya. mereka. Berarti mereka akan mengatakan, oh benar si Musa ini adalah pilihan Tuhan. Tetapi mereka tidak mengagung-agungkan seperti yang diagungkan umat Islam. Iya. Itu loh bedanya. Padahal apa yang dikerjakan Musa nyata dan kelihatan sama orang-orang Israel. Lautan dibelah. Wah. Logikanya kalau sekarang logikanya sekarang ya, ada badai angin putih beliung umpamanya. Gitu? Iya. Diberhentikan langsung, gitu. Iya. Berhenti. Pasti orang-orang kan kagum. Langsung itu. Iya, logikanya tuh. Langsung bengong, langsung lihatnya. Bengong, kagum dan percaya bahwa dia tuh jamaah Tuhan dan kita nggak berani aneh-aneh sama orang ini ya. Gitu. Tetapi benar. Pasti kita mengagung-agungkan dia. Nah, itulah yang terjadi ke Islam. Tapi di orang Yahudi tidak berlaku itu. Orang ya iya. Itu. Tidak melebih-lebihkan Musa seperti apa. Seperti umat Islam melebih-lebihi meninggikan nabinya. Iya. Yang dikatakan itu benar. Syahadatnya Israel. Sema Israel, gitu. Iya. Adonai Elohim. Elohim. Itu aku bagus. Adonai Ehad. Tidak ada Musa, tidak ada nabi-nabi yang disebut di situ. Israel. Dan Raja Daud itu juga terkenal juga, gitu. Tidak disebut juga. Nggak disebut juga. Itu baru tauhid. Nah kalau ada dan, wah ini nggak tauhid. Tuh. Iya benar. Yang itu tuh yang kemarin itu tuh di Al-Fatihah itu di bener-bener saya pikir-pikir bener juga nih. Kan di ayat pertama kan itu dibilang dengan nama Allah kalau nggak salah. Yang pertama, ayat keduanya dia terpujilah nama Allah. Allah memuji Allah. Berarti tauhidnya sudah hilang. Ya, bingung juga. Tapi kita fokusnya ke ini, Bro. Allah dan nabinya. Iya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan, Bro. Iya. Sebab orang yang misalkan langsung disebut kafir karena ada ayatnya tadi. Yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya akan dikatakan kafir. Kafir. Ya. Bagaimana dengan Allah kok? Nggak bisa kafir karena ada kafir. Dan di situ. Dan di situ. Jadi kalau ada umat Islam, bagaimana kalau seadanya cuma la ilaha boleh? Itu kafir dia. Dia menentang apa yang dikatakan Allah. Allah sendiri mengatakan siapa yang tidak beriman dengan Allah dan nabinya, rasulnya disebut kafir. Kafir, ya. Ayat yang kita baca tadi tuh. Ayat tadi. Jadi memang gitu, Bro. Mereka tuh bertakia supaya kelihatan benar, tapi mereka akan menentang apa yang telah difirmankan Allah ke Al-Quran ini. Coba tadi biar saya catat ulang. Jadi tadi pertama itu dari Quran surah An-Nisa ya, surah 4 ya. Disebutin aja. 464. 64 ya. 64 tadi ya. Satunya lagi Quran surah 48 ayat 13 dan 17 ya. Oh iya. Masih banyak, ada belasan tadi kita 20 ayat lebih tuh. 20 ayat ternyata. Sampai pegel gua, Bro. Habis itu juga nggak bisa bikin rapi. Ya ayat 3, 4, 5, 6, 7 gitu loh. Habis 40 ketiga. Padahal di Hud sudah dijelaskan itu Hud 1. Iya. Bahwa firman Allah, bahwa Al-Quran ini tersusun rapi dan terperinci. Nah, itu kok kayak gitu. Yang rapi lah do, bikin ayat 3, 4, 5, 6, 7.
Hmm. Berarti benar. Tapi Ya nggak masalah lah. Yang penting dapat intinya itu tuh dapat itu. tapi apa yang dijelaskan itu udah benar. Memang kalau pernah aku tanya tentang kisah Nabi dalam Al-Qur'an, mereka akan buka lembarnya seperti apa yang aku buka. Pasti. Coba ayat kisah Musa awalnya tuh di ayat berapa? Umpamanya 46. 46 misalnya. Habis kedua berapa? 46. Lari ke 5. Habis ke 5 Lima. berapa? Ke 79. 79 berapa? Ya bolak-balik robek Boleh lah balik. lama-lama. Gitu. Capek. Contoh gini. Aku ke Ustadz. Ustadz, tolong dong ceritain tentang Musa. Dikatakan dalam Musa dan Quran ini. Aku buka. Oh iya bener. Habis itu buka ini. Bener. Buka lagi kan. Langsung Lama-lama. capek langsung. Iya. Jadi satu surah cuma satu. Kadang dua, kadang tiga. Gitu. Buka ayat yang lain satu aja. Buka ayat yang lain ada 5. Buka ayat yang lain ada 1. Ya, Padahal lama-lama. Ya masih ingat yang Bro Domba bilang itu, yang jelas dan terperinci ternyata berhamburan semua. Nah itu makanya aku juga bingung apa aku yang salah tuh gimana kan nggak tahu. Gimana itu? Tapi buktinya memang kayak gitu. Makanya faktanya sudah jelas di depan mata. Makanya kita perlu bertanya sama teman muslim seperti apa sih sebenarnya gitu. Jangan kami di sini yang baca Quran itu salah menafsir dan salah mengerti. Tapi kami membaca itu literally. Jangan kayak si Fandi ya. Nah, kalau si Fandi mah suruh baca nggak mau bro. Dia minta letterek, ternyata lettereknya itu letterek bohongan. Iya. Pon doang. Nah siapa nih Darok? Si Rock. Si tamunya sudah keluar ya? Loh. Oh iya. Nanti kita ngomong sama saya. Halo Bro Rock. Halo. Munir masih kok. Si Munir mah bingung, nanti dia gak ada teman, sungkan dia, makanya kita panggil si Munir, yuk diajak yuk sama-sama. Rock. Oh lagi dipanggil ya teman-temannya ya? Gak tahu. Ini karena ini lumayan sepi nih. Halo? Ya. Udah. Enggak, si Rock ini literatur Islam dia keren loh ini si Rock ini. Oh, bro. Jangan lihat gambarnya baby bro. Oh gitu. Iya, dia gambarnya baby tapi wah di dalamnya tuh ngeri banget nih. Baby aja udah jadi. Kalah dengan Pak Munir. Pak Munir mana? Ada pergi ya? Pak Munir nggak tahu, kayaknya sudah antara dia pergi, antara mau tidur atau dia manggil teman-temannya. Udah keluar. Iya dia emang sudah keluar, cuma nggak tahu ini manggil temannya atau enggak ini. Tadi si One West katanya mau masuk lagi hari ini, nggak tahu nih. Sama si Pak Amar itu. Nah, Fandinya pasti nggak bakal masuk lagi, yakin ini dia. Ada Muslim kan, ada si Alberto nih. Nah, Alberto. Kemarin dia perasaan jadi pengikut Qinghai. Yang bener bro. Iya bener, dia jadi regresi. Jadi tadi pertama Arianisme pertama. Kedua, pertama kan Unitarian, Arianisme. Turun lagi jadi pengikut Qinghai. Bro Alberto. Buka mic-nya. Alberto. Oh iya Alberto. Alberto. Bapak saya lagi bicara makanya sekali saya buka mic nanti noise nanti ini. Iya, akan bicara sama Pak kamu nanti kalau sudah selesai baru kalau mau bicara di sini terserah. Alberto ilmunya itu aja. Nggak ada peningkatan. Iya. Dia sudah meninggalkan Islam berapa kali, Bro? Oh, nggak tahu. 2 kali ya. Iya, pertama dia masuk Islam. Habis itu masuk Trinitas. Iya kan? Iya. Habis Trinitas dia ke Triteisme. Dia itu masalah di iman itu. Tunggu dulu. Habis Triteisme dia masuk Islam lagi. Habis Islam keluar jadi Unitarian. Unitarian dia keluar jadi apa tadi? Arianisme. Sekarang jadi Qinghai. Dari pertama aku udah bilang nggak lama kok jadi ikut pengikutnya Sansan kok. Qinghai. Lihat tak? Ternyata berhasil omongan gue. Berhasil. Nah, sekarang nggak ada Muslim, kita stop live-nya dulu. Enggak, itu framing. Dia bukan pengikut Qinghai lah. Ya, kemarin lu tulis Qinghai. Kemarin pertamanya Dewa Api terus Qinghai. Gimana sih lu?
Oke, Dok, mau ditutup? Tutup aja dulu dah. Ya. Iya. Ya, Kalau udah ada kami menunggu jawaban ya, teman-teman Muslim. Bukan kami mau berframing, kami membaca apa yang ada dalam Al-Quran. Kalaupun kami salah menempatkan atau salah mengerti atau salah bagaimana, tolong ditanggapin. Atau kami masih menunggu kalian datang ke Zoom kami. Alamatnya Zoom sampai kiamat, yaitu itu aja, yaitu passwordnya yaitu sampai kiamat Dok ya. Ya sampai kiamat. sampai dunia hancur. Dok, sampai kiamat kan Zoom ya. Sampai sang hakim yang adil datang. Nah, jadi tidak ada alasan ya para pendengar, para penonton di channel Kristen Apologet ya. Tidak ada alasan kalian tidak tahu alamat Zoom-nya.